Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini lanjutan dari pola rasa ya, part 1, part 2, part 3, part 4 ya. Ini kelanjutannya. Ini merupakan latihan ya, latihan olah rasa membuka gerbang gaib ya, dalam diri ya. Tujuan latihan ini ya, yaitu memisahkan ya antara pikiran, rasa, dan batin ya, dan mengedepankan kepekaan rasa ya. Ini yang dikedepankan, kepekaan rasa, dan belajar fokus ya pada tangan ya. Nah, kita melatih tangan dulu ya teman-teman. Ini materi-materi ya, nanti saya akan buatkan videonya ya. Kalau semua materinya ini sudah full ya, istilahnya saya sudah posting beberapa keilmuan, nanti saya akan praktekkan ya teman-teman. Ini masih belum ada seperempat ya dari video-video yang akan saya post ya, belum ada ya. Ini hanya dasar-dasarnya saja materi-materi ini. Syukur-syukur dari materi ini teman-teman sudah mempraktekkan ya. Jadi nanti pada saat saya mempraktekkan terkait dengan materi ini, teman-teman sudah menguasai ya. Jadi tinggal pendalaman saja. Mengevaluasi, menikmati penderitaan ya, tanpa harus merasa menderita. Bisa juga dimanfaatkan untuk menganalisa, mengevaluasi masalah tertentu tanpa kita harus terbawa perasaan. Jadi olah rasa itu dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya kita sudah belajar ya teman-teman ya, sudah merasakan, sudah mengalami, entah itu rasa senang, rasa sedih, rasa marah, dan sebagainya. Teman-teman akan bisa membedakan, oh marah seperti ini, sedih seperti ini, jengkel seperti ini, bahagia seperti ini ya. Nah, tujuan dari latihan ini adalah selain melatih kepekaan tersebut, teman-teman juga bisa memanipulasi ya, memanipulasi istilahnya. Di saat menderita, teman-teman bisa menghilangkan rasa menderita itu diganti dengan senang. Bila kondisi cuaca dingin, teman-teman bisa menghangatkan tubuh dengan cara mengolah rasa tadi. Jadi rasa itu yang diolah. Anda bisa contoh kecil ya, apa ya yang pahit itu ya, asam itu apa ya, buah belimbing wuluh ya, belimbing yang panjang-panjang ya, buat sayur asam itu. Nah, itu kan rasanya asam sekali. Teman-teman bisa mensugesti rasa tersebut bisa menjadi manis. Nah, latihannya yang ekstrim seperti itu ya, makan dulu ya. Ini saya belum makan ya, menyebutkan ini sudah connect rasanya ya, seperti itulah rasa itu, seperti itu ya. Itu yang dimanipulasi ya, teman-teman sudah bisa memanipulasi rasa tersebut dengan kondisi apapun. Teman-teman enjoy aja. Nah, itulah salah satu teknik juga ya dalam kita menerima takdir ilahi dengan ikhlas. Ikhlas itu seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau kita tanpa bisa melakukan itu ya, tidak mungkin kita bisa menerima ikhlas itu ya. Yang pasti sedih, yang pasti galau, yaitu manusiawi lah. Kita dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, oleh Tuhan, sebuah rasa dan batin yang dimana kita akan olah ya dalam latihan ini.
Dalam pengolahan latihan ini ya, kita menitik beratkan pada kepekaan tangan ya, kedua belah tangan ya, jari-jari, supaya dapat mendeteksi ya makhluk-makhluk gaib di sekitar kita, mendeteksi energi-energi gaib di sekitar kita. Langkah pertama ya, duduklah santai dengan punggung ditegakkan ya, kedua tangan diletakkan di atas paha dan terbuka menghadap ke atas ya, ujung ibu jari jempol ditempelkan dengan ujung jari tengah. Pejamkan mata dalam kondisi terpejam, pandangan mata diarahkan santai ke bawah ya. Ini ya teman-teman, kondisi seperti ini ya. Jadi ini kan telunjuk ya. Nah, ini bisa Anda ganti yang tengah ini ya teman-teman. Ini bisa diganti-ganti nantinya teman-teman ya. Jadi latihan ini ya istilahnya melatih ketajaman ya, kepekaan dari energi rasa tersebut di tangan kita ya, jari-jari kita. Selanjutnya setelah posisi seperti ini ya, duduk santai seperti ini ya, tegak lurus ya, pejamkan mata ya, menghadap ke bawah ya, posisinya seperti ini ya, relax ya. Entah itu kalau kakinya sakit bagaimana, kalau kakinya sakit ya teman-teman tidak usah bersila ya teman-teman, duduk santai aja, tidak apa-apa di kursi gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah ikuti aturan ini sambil tidur pun juga bisa teman-teman lakukan seperti ini ya. Jadi jangan dibatasi oleh sesuatu gerakan ya, yang penting intinya dari tujuan ya, melatih rasa mana yang kita latih ya, itu bisa terwujud ya. Nggak harus saklek seperti itu, enggak. Dalam keilmuan ya yang saya bagikan itu enggak harus saklek. Meskipun saya dari pemateri ya, dari guru-guru saya itu saklek yang ngajarinya, tapi saya nggak mau seperti itu ya. Bukan saya menentang ya, kita itu makhluk dinamis ya, makhluk yang berkembang ya. Jadi kadang kondisi kita itu juga mempengaruhi ya. Katakanlah ya, kalau saya taat ya pada pemateri ya, atau pada guru saya yang mengajari meditasi harus seperti ini, bagaimana jika kondisi kaki saya sakit, tidak bisa bergerak, padahal saya mau meditasi ya sambil tidur seperti itu. Jadi kita tidak memberatkan sebuah teknik ya, selama kita prosedur ya, istilahnya prosedur, langkah yang kita kerjakan prosesnya itu benar dan hasilnya sama, saya rasa nggak masalah seperti itu menurut pribadi saya. Tetapi kalau memang teman-teman mau seperti ini ya, itu alangkah lebih baiknya gitu loh ya. Kalau ibarat sekolah itu lebih disiplin ya, seperti itu. Selanjutnya langkah kedua ya, tariklah nafas panjang ya dengan halus dan lepaskan juga dengan halus. Lakukan langkah seperti ini ya, dengan merasakan ya jalannya nafas ya, rasakan detak jantung Anda ya. Nah, ini lebih lama juga tidak apa-apa teman-teman, nanti akan kedengaran ya, semakin hening akan kedengaran detak jantung Anda. Sampai kalau lebih hening lagi, sampai aliran darah ini Anda ini akan kedengaran ya, seperti itu teman-teman ya. Sebaiknya ya sebelum melakukan meditasi ini ya, olah rasa ini, teman-teman sudah memahami ya meditasi yang sudah saya post sebelumnya ya, sehingga teman-teman ada pembersihan dulu, ada relaksasi dulu ya,
sehingga pada saat Anda olah rasa ini sudah nggak ada gangguan lagi ya dari energi-energi negatif. Murni teman-teman langsung melatih kepekaan rasa. Langkah ketiga ya, tenangkan hati dan pikiran Anda. Sekalipun suasana tempat Anda ramai, usahakan dapat mencari keheningan di dalam keramaian ya. Bisa juga sambil berdoa dan berzikir. Teman-teman ya, meditasi itu memang baik ya di tempat yang sepi, di udara yang sejuk seperti ini ya, di pinggir pantai, di pergunungan ya. Tetapi hasilnya akan lebih bagus lagi jika teman-teman meditasi di mall, di pasar ya. Jangan salah teman-teman ya, di mall, di pasar itu banyak sekali ya energi-energi negatif ya. Banyak sekali kotang-kotang pusaka ya, bagi para pebisnis yang menggunakan jasa dukun ya, jasa penglaris, itu banyak sekali ya, hampir setiap toko ada ya. Nah, dari situ justru akan memberikan efek ya, benturan ya, energi teman-teman dengan makhluk-makhluk tersebut. Satu itu. Kedua, teman-teman bisa mengendorkan pikiran, akan lebih baik lagi ya, karena di saat ramai itu kan sulit sekali mengendorkan pikiran. Ada bunyi apa? Bunyi orang jualan, bunyi orang makan, bunyi orang berjalan dan sebagainya. Tapi pada saat Anda bisa konsentrasi di tempat itu, wah, itu saya acungi jempol, berarti Anda sudah berkali-kali lipat meditasi di tempat yang hening ya. Kalau ingin cepat ya, istilahnya cepat ya, pada waktu malam ya, jam 12 malam ke atas, itu kan hening, tidak ada suara-suara, itu cepat teman-teman, seperti itu. Anda juga bisa berdoa sambil berzikir ya. Sebenarnya kalau orang muslim ya, atau yang lainnya ya, juga ada mungkin amalan-amalan itu sambil berzikir ini secara tidak langsung juga merupakan olah rasa ya. Fokus pada satu titik ya. Titiknya apa? Zikir. Titiknya apa? Wirid ya, baca misalkan ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Nah, kita fokus di situ. Nah, nanti lama kelamaan juga akan hilang zikir itu. Nah, Anda sudah istilahnya sudah hening ya, hening, tidak tahu apa yang Anda pikirkan lah. Disitulah rasa yang akan berjalan. Mungkin teman-teman akan meraga sukma dengan sendirinya, atau mungkin berselancar kemana-mana ya, seperti itu. Pernah saya juga melakukan hal seperti ini ya teman-teman. Itu sebelum apa ya, di Makassar atau di Palopo itu ya, Sulawesi pokoknya, ada yang tanah jalan itu yang longsor itu. Nah, saya melakukan metode ini ya, olahraga saya kebetulan sukma saya itu ke Pati ya teman-teman ya, ke Pati ya, ke Mbah Saridin ya, Mbah Saridin. Nah, saya nggak tahu kalau itu Mbah Saridin, tetapi saya di sana ditunjukkan kerusakan alam ya. Dia marah, alam ini rusak, kerusakan alam yang pokoknya rusak lah. Akibatnya itu penambangan seperti itu. Sebetulnya sebelum itu saya ada job di Makassar sana ya. Pokoknya pedalaman ya, dari Makassar itu masih naik pesawat lagi pokoknya, dari pedalaman. Ini saya pikir-pikir dulu, akhirnya malamnya saya coba meditasi. Saya dibawa sama Mbak Saridin, dia nggak tahu, itu mengalir aja teman-teman, seperti itu ya.
Jadi kelihatan nyata gitu ya, kelihatan ya kita kayak omong-omongan gitu ya. Saya nggak tahu, tapi saya merasa ini kota mati gitu, dalam batin saya seperti itu. Setelah itu saya terbangun ya. Setelah saya terbangun, saya tanyakan teman saya yang di sana gitu ya, di Pati, apakah benar ciri-ciri seperti ini? Iya mas, benar mas. Apakah ini Mbak Saridin itu siapa? Saya nggak kenal sebelumnya. Oh ini muridnya Sunan Kalijogo, seperti itu ya. Itulah kontak rasa itu seperti itu. Jadi informasi seperti itu ternyata setelah saya telaah ya, beberapa hari kemudian terjadi longsor. Berarti Mas Saridin ini memberikan informasi kepada saya bahwasanya kamu nggak usah berangkat ke sana, cancel aja, gagalkan aja, seperti itu teman-teman ya. Nah, itulah bagian dari energi ya, olah rasa ya, sehingga pada saat energi kita positif ya, ada sesuatu yang negatif itu kita akan diberitahu oleh alam ya, oleh alam, oleh kota, oleh sukma, dan pandai-pandai kita lah menafsirkan ya, karena penafsirannya juga kadang beda-beda ya teman-teman. Sekarang saya diajak ke Pati, longsor seperti itu, akan terjadi bencana alam. Lah saya nggak ada tujuan ke Pati, tapi tujuan saya ke Makassar. Seperti itu ya teman-teman. Ya itu adalah bagian dari raga sukma teman-teman ya, tanpa kita sadari. Dan raga sukma pun juga bisa kita lakukan dengan kesadaran ya. Kalau kita sudah bisa berlatih ya, olah rasa ini dasarnya olah rasa ya. Nanti setelah olah rasa, melihat secara gaib ya, baru terawangan. Setelah terawangan raga sukma ya. Nonsen kalau kita nggak bisa terawangan, kita raga sukma ya, nggak masuk akal. Tahapannya seperti itu. Setelah meraga sukma ya, Anda sudah bisa lah istilahnya, bisa melihat seluruh papan Anda ya. Ini juga bisa Anda pecah ya teman-teman. Misalkan suruh ke sana, ke barat satu, ke timur satu, ke utara satu, ke selatan satu. Satunya Anda sendiri kalau sukma Anda kuat juga bisa menjadi kotam ya, seperti mereka ya, menjadi halus seperti mereka juga bisa, dengan kembaran sama. Nah, itulah namanya medar sukmo, pecah raga ya, seperti itu ya teman-teman. Sama seperti kayak ilmunya Kian Santan ini, tapi cuma ini 5 ya teman-teman. Pancernya 1, Kakang Kawah, Hadi Hari-hari, Kete Pusar. Nah ini semua menyerupai kita semua. Itu yang bisa kita daya gunakan ya. Ini langkah yang ketiga ya teman-teman ya, panjang lebar di sini ya. Selanjutnya langkah keempat ya, ulangi langkah di atas ya. Anda harus dapat merasakan setruman listrik halus di ujung jari-jari Anda ya. Ini ya, jadi ini ganti ya, dari ganti semua ini, ganti ya. Jari-jari ini ya, tempelkan ke ibu jari ini, jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking ini, gonta-ganti kanan kiri ini sampai merasakan setruman halus ya, setruman halus. Nah ini yang dilatih teman-teman, ini ulangi sampai Anda merasakan. Berapa lama mengulangi ini ya, sampai Anda merasakan, tidak ada batasan waktunya. Kalau Anda cepat merasakan ya, ganti dari telunjuk, ganti yang tengah, ganti yang kelingking, ganti yang telunjuk lagi. Jadi ulangi seperti itu sampai Anda merasakan semua kepekaan itu, merasa ya. Setelah semua terasa, maka jempol ini ya masukkan di sini terus genggam. Jempol ini masukkan ini terus genggam ya.
ini akan mendapatkan ketajaman yang sama ya teman-teman ya. Jadi semua energi ya itu akan terasa nanti. Teman-teman juga kalau misalkan wirid ya, kepalkan juga ya, ini jari jempol ini masukkan, ini kepalkan semua ya. Kalau pas wirid amalan katakanlah 1000 kali, itu akan terasa sekali ya teman-teman, terasa sekali. Pada saat selesai membaca wirid ya, itu tarik nafas, mengepal sekuat-kuatnya, lalu keluarkan pelan-pelan sambil baca alhamdulillah, sehingga energi yang Anda serap ya dalam wirid itu nggak akan terbuang sia-sia. Seperti itu ya teman-teman. Angka 5 ya, penutup ya, bentangkan kedua tangan ke samping dan hiruplah udara bersih yang panjang beberapa kali dan rasakan energi alam yang segar mengisi tubuh, hati dan pikiran Anda, dan siap kembali beraktivitas ya. Jadi untuk penutupnya seperti itu ya teman-teman. Jadi relaksasi ya, istilahnya pendinginan teman-teman ya. Karena Anda setelah fokus ya tadi, fokus mengolah rasa ya, terkait dengan sensitivitas jari-jari Anda ya, merasakan energi ya, terus mengepal tadi. Selanjutnya Anda tutup dengan bentangkan kepala ini, hirup udara, sugestikan ya tempat Anda ini seperti di pegunungan, meskipun Anda di mall ya, bisa di pegunungan. Jadi kalau di mall ya nggak mungkin Anda membentangkan seperti ini, nanti dianggap gila ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memvisualisasikan. Jadi diamnya meditasinya di mall itu tidak harus seperti orang meditasi. Pandai-pandai Anda ya, pandai-pandai Anda, dan tidak harus memejamkan mata. Seperti itu teman-teman. Itu yang latihannya seperti itu sangat berat sekali teman-teman. Tidak serta-merta orang supranatural ya, orang spiritual bisa menjalani ini ya. Ini keilmuan tingkat tinggi ya teman-teman ya. Kelihatannya sepele, kalau Anda praktekkan Anda akan mumpuni ya teman-teman ya. Selamat mencoba ya teman-teman. Latihan olah rasa ini ya tidak perlu dilakukan berlama-lama, cukup 10-15 menit bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Tidak harus melakukan secara khusus di waktu dan tempat yang khusus. Jadi dimanapun ya, yang pasti istiqomah ya teman-teman, setiap hari sekali, setiap hari sekali, sehingga kepekaan rasa itu akan semakin meningkat. Beda dengan seminggu sekali, sebulan sekali kan ya, ibarat pisau, kalau kita asah terus itu akan cepat lagi. Kalau teman-teman sering benturan ya, benturan ke makam-makam keramat, makam-makam aulia, itu kan energinya energi positif ya. Juga ada energi negatif juga banyak di sana. Teman-teman setiap ke sana pasti itu benturan, atau ke situs-situs candi, terus petilasan. Dengan sendirinya teman-teman juga melakukan latihan olah rasa seperti itu teman-teman ya. Demikian terkait dengan latihan olah rasa. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat, semoga bisa diamalkan dan dijalankan. Syukur-syukur dipahami ya teman-teman. Kalau nggak paham ya jangan dijalankan, harus paham dulu baru dijalankan. Bisa juga kalau pemberani ya dicoba dulu sambil dicari pemahamannya sendiri ya. Jadi pada saat Anda membaca video-video saya yang ada di sini, ikut sertakan ya, sedulur papat Anda itu juga ikut belajar, karena tingkat kecepatan pemahamannya lebih cepat sedulur papat Anda.
daripada Anda, karena mereka sifatnya gaib ya teman-teman. Dan yang kita pelajari di video saya ini kaitannya dengan hal-hal yang gaib. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.